Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Summa amma ba'd. Ikhwafillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dan kebaikan dalam pertemuan kita kali ini. Kajian kita pada kesempatan kali ini insyaallah terkait dengan bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kiat gambaran bagi kita semua untuk selamat dari makar atau tipu daya syaitan. Dan tentu kita sudah maklum bersama bahwa syaitan adalah musuh abadi buat kita semua, musuh yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan secara detail di dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia memusuhi kita Bani Adam dengan tujuan untuk bersama dengan mereka dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cerita tentang awal mula bagaimana syaitan, ya, dalam hal ini adalah iblis yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kemudian menjadi musuh bagi Adam dan keturunannya, begitu detail, jelas dan gamblang sekali Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kalau kita melihat ayat-ayat itu, kita akan dapati bagaimana dia benar-benar ingin menjauhkan kita dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingin menjauhkan kita dari rahmat, maghfirah, dan tentu akhir dari kehidupan yang baik buat kita semua dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini karena hal demikian, maka sudah selayaknya kita semua kaum muslimin terus mengkaji dan terus menggali dari sumber yang benar, sumber yang valid, sumber yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya, yang menjadi pegangan dalam meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu ini harus terus kita ulang-ulang untuk lebih menanamkan kekuatan kepada kita semua agar benar-benar kita katakan bahwa kita selamat dari tipu dayanya. Dan ini bukan satu hal yang main-main, bukan satu hal yang sepertinya sudah kita pahami, atau mungkin kebanyakan dari kita juga merasa sudah menjadi sudah menjadi satu hal yang gamblang sekali sebenarnya secara pengetahuan, secara akal, gitu. Tapi dilalahnya, ya, seringkali bahwa kita ada dalam perangkapnya, baik kita sadari maupun banyak hal yang kita tidak sadari. Kenapa demikian? Karena seluruh hal dalam kehidupan ini ada di dalam pilihan kita. Apakah kita ada di dalam jalan agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam, di dalam tuntunan syariatnya, atau di sisi yang lainnya? Ya, kita ada di dalam kemaksiatan, ada di dalam
pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil. Dan tentu kita ketahui bahwa semua pelanggaran, semua penyelisihan dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala adalah jalan-jalan syaitan. Ya. Maka kalau kita katakan dalam kehidupan kita ini satu keniscayaan memang bahwa kita ada di dalam ketaatan atau kita ada dalam kemaksiatan. Dan setiap kita pasti bersalah. Setiap kita pasti jatuh di dalam kemaksiatan. Dan tidak ada manusia yang selamat dari kejatuhan itu. Nah, untuk itu ketika kita sudah demikian kondisinya dan demikian keadaannya, maka satu keniscayaan buat kita semua untuk terus mengkaji, menggali bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kiat kepada kita semua, memberikan arahan pada kita semua agar senantiasa terus istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dalam kejatuhan atau kita ada dalam kemaksiatan, ada dalam pelanggaran, maka itu hanyalah satu bagian dari sisi kemanusiaan yang seterusnya kita bisa naik dalam tingkatan yang terus lebih tinggi, yakni dengan istighfar dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin dengan itu kita terus dalam kondisi di mana kita seharusnya menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwa fillah azani Allah wa iyyakum. Maka kalau kita katakan bahwa syaitan, ya, kalau kita bicara tentang apa itu syaitan, kita sudah paham ya bahwa ini melekat dari kalangan jin maupun manusia, karena dia merupakan sifat yang dikatakan oleh para ulama bahwa sifat keburukan, ya, sifat yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan makna secara bahasa yang dikatakan oleh para ulama bahwa makna syaitan sendiri dari kata-kata sutun, ya. Syekh Sulaiman Al-Askar mengatakan demikian, yang artinya adalah yang dijauhkan. Ya. Kalau kita katakan lebih rinci tentang makna syaitan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yakni yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita membaca ayat Al-Qur'anul Karim, kita selalu berta'awudz, ya, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Ya, katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari godaan syaitan yang terkutuk. Yang terkutuk itu yang dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kata syaitan ini tidak identik tadi dikatakan dari kalangan jin saja, ya, karena memang seringkali kalau kita bicara tentang jin seakan-akan ada dalam benak kita itu adalah syaitan, padahal di kalangan bangsa jin sendiri ada kalangan jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu bentuk permusuhan yang Allah telah jelaskan dalam Al-Quran pun kata-katanya dengan jelas maknanya syaitan, ya, bukan jin secara umum, tapi syaitan. Tentang iblis yang menjadi dedengkot, yang menjadi moyang daripada syaitan, maka itu adalah dari kalangan jin, ya, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ya, untuk sujud kepada Adam alaihissalam, maka hanya iblis yang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi cerita yang paling awal tentang perseteruan abadi antara iblis dengan bala tentaranya, ya, yang dikatakan syaitan, dan Adam alaihissalam dan keturunannya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan iblis itu dari kalangan jin dengan jelas. Ya, dalam surat Al-Kahfi Allah katakan, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis
kana minal jinni wa fasaqa an amri rabbih. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya, maka sujudlah kalian semuanya kepada Adam alaihissalam. Maka para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin. Ya, dengan jelas Allah katakan bahwa iblis dari kalangan bangsa jin dan dia ingkar membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ini awal mula dari perseteruan abadi, ya, maka selanjutnya di banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala katakan, jadikan dia musuh, jadikan dia sebagai musuh. Ya, ketika mengenalkan Adam dan Hawa, inilah musuh kalian yang nyata, maka fattakhiduhu aduwa, perintahnya, jadikan dia musuh. Tidak ada satupun hal dalam kehidupan dunia ini ketika kita mengatakan si fulan adalah musuh kita, pasti kita harus menyelisihinya, tidak percaya kepadanya, tidak mendengarkan ajakannya, menjauhi sifat-sifat yang ada pada musuh kita, menyelisihi jalannya. Bahkan kalau kita bermusuhan antar manusia saja, kita enggan bermajelis dengannya. Ya, itu fitrahnya begitu ketika dengan musuh. Maka kita lihat dalam kehidupan hari-hari kita begitu. Kalau ada orang yang, jangankan musuh, kita katakan orang yang tidak kita sukai saja, kalau dia ada dalam satu majelis, maka kita akan berusaha menyelisihi majelisnya. Benar nggak kira-kira? Atau kalau orang itu ada di satu tempat, kita pasti akan menghindar darinya. Kenapa? Kita tidak suka dengannya. Itu belum berderajat musuh. Lalu bagaimana jika memang ini adalah musuh yang jelas nyata buat kita? Maka kalau kita katakan dalam surat, kita lihat dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ini jalan Allah, jalan syariat Allah Subhanahu wa taala, Islam, jalan yang akan mengantarkan kalian kepada keselamatan, jalan yang akan menjadikan kalian orang-orang yang bahagia dalam kehidupan dunia dan akhirat kalian. Maka setelahnya Allah katakan jalan yang menyelisihinya, yakni jalan syaitan. Ya, maka perintah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam, masuk ke dalam syariat Allah keseluruhannya, totalitas. Ya, tidak bisa setengah-setengah, tidak bisa satu kaki ada di dalam Islam, terus kaki lain mencari jalan-jalan lain. Ya, kita mau hidup udahlah pertengahan saja. Kita mau seakan-akan menjadi orang yang dikatakan moderat, mau dikatakan sebagai seorang yang wasatiyah dalam artian yang keliru, yakni menginginkan penilaian orang hanya dari sisi kemanusiaannya saja. Dia menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bagus dalam beragama karena dianggap mengikuti kebanyakan. Bukan, gitu ya. Tapi kita dalam kehidupan ini diminta untuk melaksanakan Islam secara total, karena jalan Islam itulah yang menjauhkan kita dari jalan-jalan syaitan, yang menjadikan kita selamat dari tipu daya syaitan, yang menjadikan kita menyelisihi apa saja yang ada pada diri syaitan, yang tentu apa yang ada pada mereka semuanya adalah kecelakaan, semuanya adalah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini kita rasa dan kalau ini kita jadikan sebagai satu renungan harian kita, maka dengan otomatis, dengan satu hal yang pasti, kita akan senantiasa mengikuti syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Petunjuknya sekecil apapun kepada kita, maka itulah jalan-jalan keselamatan kita. Dan tentu kalau kita bicara tentang tadi dikatakan
kiat bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah memberikan kita gambaran untuk terhindar dari khutwah-khutwah syaitan, untuk terhindar dari tipu daya syaitan, maka banyak sekali poin-poin yang bisa menjadikan kita selamat dari itu semua yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Nah, ini bagian yang menjadi inti pembahasan kita, yakni bagaimana Al-Quran menunjukkan kita jalan-jalan keselamatan dari syaitan yang mungkin tadi kita katakan ada dalam harian kita, yang tadi kadang kita lupa, kadang kita lalai, atau terkadang kita terjatuh dari itu semua, ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kembali mengingatkan kita tentang pentingnya hal itu semua, dan ketahuilah bahwa ini jalan keselamatan kita semua. Karena setiap saat, ya, kalau kita katakan setiap saat, di mana saja, kapan saja, mereka selalu mengintai kita. Karena dia musuh abadi buat kita. Nggak boleh kita lengah sedikit saja, dia akan masuk menggantikan bisikan-bisikan syariat yang ada pada kita dengan bisikan-bisikan yang akan menjauhkan kita dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dahsyatnya begitu. Ya. Sekecil apapun tergelinciran itu, maka andil diberikan oleh syaitan atas kita itu demikian besar, ya. Nah, untuk itu mari kita lihat apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, tentu ini satu hal yang sangat paling besar dalam kehidupan kita. Bagaimana kita terhindar dari godaan syaitan, dan tentu yang tidak memilikinya ada di dalam penguasaan syaitan secara utuh, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemutlakan. Kalau tidak ada ini berarti kerugian besar, bahwa mereka pasti ada di dalam langkah syaitan, khutwah-khutwah syaitan, ya, pasti ada di dalam jalan-jalan yang akan mengantarkan mereka bersama dengan syaitan menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kepastian yang nggak bisa dipungkiri, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagi orang-orang yang beriman, innalau laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, sesungguhnya syaitan itu tidak ada kuasa atas siapa? Alladzina amanu, atas orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan keimanan kita, menjalankan konsekuensi keimanan. Dan kita tahu tadi konsekuensi keimanan atau bagian-bagian yang menjadi penguat keimanan, yang menjadi penambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu adalah satu hal yang bisa menghindarkan kita dari penguasaan syaitan atas kita. Ya. Jadi elemen-elemen ketakwaan, elemen-elemen yang menjadi bagian dari iman sekecil apapun itu, kalau dilaksanakan oleh seseorang atau hal yang diminta untuk ditinggalkan oleh Allah dari seseorang, maka itu akan menjadi bagian benteng untuk terhindar dari penguasaan syaitan atas kita semua. Berarti kita tahu ini jalan yang sangat umum, ya, ketakwaan sekecil apapun, keimanan bagian dari iman, maka ini benteng buat kita. Yaitu kalau secara global tadi katakan ada di dalam jalan Islam, pasti kita akan terhindar dari jalan-jalan syaitan. Ya, kalau kita ada di dalam Islam, pasti kita jauh dari jalan-jalan dan bujuk rayu syaitan. Itu secara otomatis, gitu ya. Karena Islam akan mengantarkan kita kepada Allah, keridhaan Allah, jannah Allah Subhanahu wa taala, sedangkan syaitan akan menyeru kepada sebaliknya. Itu poin yang pertama, ya. Yang kedua, kalau dalam surat
Al-Hijr juga dikatakan inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittabaka minal ghawin. Sungguhnya hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentu hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba yang mengimani tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada bagi mereka kekuasaan bagi kalian, atas kalian. Orang-orang yang beriman kepada Allah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terhindar dari godaan syaitan, ya, kecuali orang-orang yang mengikutinya. Kalau orang-orang yang mengikuti tadi dikatakan yang mengikuti khutwah-khutwahnya, yaitu Allah sebutkan secara umum. Kemudian yang kedua, kiat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dalam surat Az-Zukhruf ayat 36. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Ya. Bahwa barang siapa yang berpaling dari pengajaran Rabb yang Maha Pemurah Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala, maka kami adakan baginya syaitan yang menyesatkannya, maka syaitan itulah yang menjadi teman yang senantiasa menyertainya. Ya. Dikatakan berpegang teguh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala bagian dari benteng untuk selamat dari tipu daya syaitan. Ya. Jadi berpegang teguh kepada agama Allah. Kalau tadi kita katakan beriman, ya, berpegang teguh kepada agama Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa saja yang kita diseru di dalamnya, baik diseru untuk melaksanakan atau diseru untuk meninggalkannya, maka ini bagian dari benteng kita. Jadi jangan menganggap apa yang Allah dan Rasulnya seru itu satu hal yang mudah, yang kecil, terus kita mudahkan untuk ditinggalkan, gitu. Berarti satu hal yang ringan dilaksanakan, yang Allah ajarkan atas kita semua, maka pada hakikatnya bagian yang bisa menyelamatkan kita dari tipu daya syaitan. Bukan cuma sekedar anjuran. Ini kan sekedar anjuran saja, ya. Kita selalu membahasnya kalau kita bicara tentang syariat Allah, selalu kita bahasnya dalam perspektif fikih, dalam timbangan fikih. Kalau ini kan cuma sekedar mustahab, sunnah, kita katakan, ya. Bahkan terkadang kita tadi tidak memperhatikan sama sekali. Seakan-akan itu sekedar kalau ditinggalkan tidak mengapa dan dikerjakan ada pahalanya. Padahal di situ kemaslahatan besar. Padahal betapa ketika kita melaksanakan hal-hal yang ringan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pengabdian kepada Allah, berpegang teguh kepada agama Allah, dan terhindar dari godaan syaitan yang terkutuk, selamat dari godaan syaitan yang terkutuk. Ingat ikhwah semua, khutwah-khutwah syaitan itu dikatakan dalam ayat Al-Quran tadi, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 208 itu dikatakan khutwah, langkah. Jadi kalau kita mengikuti sudah langkah-langkahnya, seperti seorang yang sedang bermain, ya, catur atau bermain apa saja, ketika dia mengikuti langkah-langkah musuhnya, maka dia pasti akan dikalahkan. Ya, kalau orang main bola saja, main bola, taktik, ya, kalau satu tim terbawa permainan tim lainnya, pasti sudah bisa dipastikan tim yang mengikuti itu akan kalah. Ya. Makanya dikatakan jangan mengikuti permainan lawan kita, jangan mengikuti gendang mereka. Kalau dikatakan jangan mengikuti
bisikan-bisikannya. Dan itu pelan-pelan, selangkah demi selangkah, khutwah dikatakan. Wala tattabi khutuwat, jangan ikuti khutuwat mereka, langkahnya jangan diikuti. Kalau sudah mulai diikuti, ini akan bahaya nih, gitu. Selangkah, iya memang nggak terasa. Sekarang sedikit sampai kepada hal yang bisa menjauhkan kita, bahkan terakhir menjadikan dosa kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mustahil seorang yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang yang sudah beriman kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia terjatuh ke dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan ini nyata. Bahkan terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang-orang munafik, berapa banyak orang-orang yang setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam kekufuran. Jangan dianggap tidak, gitu ya, bahwa seakan-akan kita aman. Tidak ada yang aman, karena setiap orang harus waspada sampai akhir kehidupannya. Seorang harus senantiasa terus terjaga selamat. Jangan ada yang merasa aman bahwa kita ada di tempat yang insya Allah alhamdulillah bergerak dalam bidang dakwah, senantiasa ada dalam lingkungan yang sunnah. Ya, awas, hati-hati, ya. Semua nggak ada yang aman, nggak ada yang menjamin keselamatan kita, nggak ada satu nas pun baik Al-Quran dan sunnah Rasulullah yang menunjuk tentang diri kita pribadi masing-masing bahwa kita akan selamat. Ini yang terus diwaspadai. Jadi sekecil apapun pelanggaran itu, maka segera harus kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya. Jadi kalau kita jatuh dan apa kita lengahkan, atau satu perintah yang belum bisa kita laksanakan, kita harus hirs. Kita harus senantiasa menjaga itu semua pada diri-diri kita. Karena kalau jatuh sekali, 2 kali, 3 kali, terus akan menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini sudah kita bisa lihat dalam sejarah kehidupan manusia. Ya, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi yang agung, yang mulia, tidak beriman kepadanya, bahkan yang sudah beriman kembali kepada kekufuran, bahkan yang munafik masih banyak. Bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kurang? Hidup dalam kehidupan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi godaan-godaan syaitan, khutwah-khutwah syaitan, langkah-langkah syaitan yang dibuat, yang bisa menjauhkan kita dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia berpegang teguh dengan kuat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Tadi sampai saya katakan yang terkecil ini benteng, ya, pertahanan yang bisa menjauhkan kita dari khutwah-khutwah syaitan. Kemudian senantiasa berlindung itu suatu hal yang pasti, ya, satu hal yang mutlak buat kita, ya. Meminta perlindungan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian dengan dikatakan membaca Al-Qur'an. Ikhwafillah, azan ya Allah wa iyyakum, maka hendaknya setiap kita punya wiritan harian tentang membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah, kalamullah, adalah bagian yang sangat besar sekali. Mudah-mudahan Allah jaga dan berikan kita keistiqamahan untuk punya wiritan harian dalam membaca Al-Quran. Ya, karena dia adalah benteng yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di banyak hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya. Bahwa rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, maka syaitan akan lari. Orang yang senantiasa istiqamah membaca Al-Quran, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan pada dirinya. Ya. Demikian juga berzikir kepada Allah, banyak berzikir, dan setiap hal, setiap
pekerjaan yang dikerjakan oleh seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mesti diawali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang mahdah adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selebihnya hal-hal lain yang selalu dalam kehidupan kita, gerak kehidupan kita yang kita laksanakan hari-harian, maka semuanya ada tuntunan zikir yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan semuanya kalau kita lihat kebanyakan adalah perlindungan kepada syaitan. Kalau perlindungan itu secara global, baik fisik maupun yang sangat dahsyat, tentu adalah godaan-godaannya yang akan menjauhkan kita dari jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita diperintahkan berzikir untuk membaca ayat kursi sebelum tidur? Perlindungan kepada siapa? Pada syaitan. Ketika masuk kamar mandi, keluar kamar kecil, itu perintahnya pun perlindungan kepada syaitan. Ya. Masuk rumah, membaca bismillah ketika memulai makan. Untuk apa? Agar setan tidak bersama kita dalam hari-harian kita. Bahkan sampai makan, tidur gitu kan, masuk keluar kamar kecil, keluar rumah, masuk rumah, agar setan tidak bersama kita. Ya. Ini ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hendaknya setiap kita menjadikan ini sebagai sebuah hal yang terbiasa atau menjadi satu hal yang terus melekat pada kita, nggak terlupakan, kecuali memang itu adalah satu hal yang lumrah tadi dikatakan terjatuh atau terlupa. Selebihnya tidak ada, semuanya kita laksanakan, ya. Besar sekali ini, ya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang secara umum zikir yang tadi dikatakan sebelumnya adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Perlindungan dari syaitan dan langkah-langkah syaitan. Menjaga salat berjamaah, alhamdulillah, ya. Sebagian yang juga sangat besar penegakan syariatnya, ini juga bagian dari bagaimana langkah membentengi dari khutwah-khutwah syaitan atas diri-diri kita semua. Dan alhamdulillah kita terus continue, terus jaga, ya. Merasa bahkan harus ada rasa kalau kita tertinggal. Harus ada rasa bahwa ketika kita tertinggal salat jamaah harus ada penyesalan. Kalau kita senantiasa masbuk, ya, ada rasa juga itu, ya, masa setiap hari tertinggal atau seringnya tertinggal, ya. Karena ini selain ibadah yang sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas kita semua, ini juga penjagaan yang dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan bagian dari orang terhindar dari tipu daya syaitan, ya. Dalam hadisnya Rasulullah katakan, maka ketika ada satu tempat atau satu kampung, ya, tidaklah di situ ada 3 orang dan di situ tidak didirikan salat berjamaah kecuali syaitan menguasai mereka. Ini kan bagiannya. Kalau kita sudah mulai nggak berasa gitu ya, ketika kita tertinggal dalam salat berjamaah, atau ketika kita menjadi masbuk seakan-akan tidak ada rasa, ini kan khutwah-khutwahnya gitu, bagian dari khutwah-khutwah. Dan syaitan itu nggak mungkin dia akan langsung menarik orang dari jalan Islam langsung kepada kekufuran, tapi ada khutwah-khutwah yang dia laksanakan selangkah demi selangkah yang akhirnya tadi mencabut akar keimanan dari seseorang, menemani mereka menjadi kekal di neraka Allah, naudzubillah min dzalik. Yang tadi kita katakan nggak ada jaminan buat kita akan selamat dari itu. Nggak ada satu nas pun yang memberikan legitimasi kepada kita semua bahwa kita tenang, aman, ya. Hatta ketika kita tertinggal dari sholat jamaah, hatta kita sering masbuk, hatta kita tidak berzikir kepada Allah, hatta kita tidak membaca Al-Quran, kita akan aman, tenang. Ada jaminan? Nggak ada. Tidak ada satupun jaminan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam atas individu kita masing-masing, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan secara global
dalam ayat-ayat tadi dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada konsekuensi bagi kita semua kecuali harus mengikuti itu, harus melaksanakan itu. Kita pilihannya tadi, mau selamat atau tidak, mau ada dalam syariat Allah atau bukan, ada dalam Islam atau ada dalam jahiliyah, mengikuti Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya atau mau mengikuti iblis dan pengikutnya. Pilihan buat kita semua, ya. Nah, itu bagian. Tentu masih banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang hal itu, tapi intinya adalah bagaimana sekecil apapun yang ditunjukkan syariat Allah Subhanahu wa taala, apapun yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu jalan keselamatan buat kita, jalan terhindar dari tipu daya syaitan. Dan itu harus semangat dan harus terus kita langgengkan. Atau kemungkinan yang bisa terjadi bagi kita hanyalah lupa karena kemanusiaan kita atau karena udzur-udzur lain yang Allah Subhanahu wa taala berikan udzurnya dalam pelaksanaan itu. Itu poin yang sangat besar sekali teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya semua sampai akhir kehidupan kita. Karena perjuangan ini adalah perjuangan sampai akhir. Ya, mudah-mudahan Allah menjaga kita dan menjaga keimanan, keislaman kita, dan kita selamat dari godaan syaitan yang terkutuk. Allahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.